Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Adegan ini tampak familiar, tetapi kebetulan itu adalah pertukaran tempat. Itu saja, kelompok Raja Roh inilah yang dulunya merendahkan dan tampak seperti semut. Saat itu, mereka memandang Xiao Yan, tetapi itu hanya semut yang bisa dicubit sampai mati hanya dengan tembakan acak. Meskipun dia mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa sepenuhnya membunuh Xiao Yan. Dari sudut pandang kekuatan, Raja Xiao Yanling pada saat itu tampaknya sangat mudah untuk membunuh Yang Mulia Pelindung, dan mereka tidak pernah berhasil lapis demi lapis. Di tengah kegagalan demi kegagalan, ribuan tahun telah berlalu antara melempar dan berputar, dan Xiao Yan juga telah bertukar posisi dengan mereka dalam ribuan tahun ini, dan sekarang dia telah berubah menjadi Xiao Yan. Dia merendahkan, setiap kali dia bergerak, bagi Raja Roh, itu adalah penghancuran kekuatan mutlak. Dewa Kota sedih dengan 7 kakinya, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri dalam kesulitan, dan iblis yang mengembun juga ada di antara mereka, wajahnya pucat, dan celah kekuatan yang besar sama sekali tidak dapat diperbaiki. Tetapi pada saat ini, pil biru muncul di tangan iblis yang mengembun dan melemparkannya ke mulutnya, jadi mengapa tidak bertarung sampai mati? Kami berempat bergabung, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh ditekan olehnya. Ning Dimen bersikeras melawan Xiao Yan, dan dia berpikir bahwa selama dia mencoba yang terbaik, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Mata Tianxun sedikit tenggelam, dan kemudian dia membalik telapak tangannya dan memadatkan iblis itu, dan pil biru yang sama muncul, melemparkannya ke mulutnya, dan menembaknya dengan sekuat tenaga. Tianxun mendengus ringan, dan dua Raja Roh Han Mo dan Kui Jun sama-sama menelan pil biru. Pada saat ini, kekuatan keempat orang itu meroket, dan samar-samar dengan keabadian dewa ketiga mereka mengalami fluktuasi napas, dan iblis yang mengembun menanggung beban. Pada saat ini, energi yang melonjak di tubuhnya membuatnya merasa sangat kuat, dan dia memiliki level untuk melawan anti-inflamasi. Dia meraung, dan beberapa ular piton beracun dari berbagai warna dan racun muncul di sampingnya, dan dengan sosoknya, mereka meledak langsung ke arah nitrat, dengan kematian. Mengenakan iblis kondensasi, telapak kaki Xiao Yan juga tiba-tiba melangkah maju dan melangkah keluar dari Jilei, mengambil sosoknya, dan muncul di depan iblis kondensasi hampir seketika. Tinju di pinggang adalah pemboman yang sederhana dan bersahaja, dan ketika tinju mengaum di udara, tampaknya ada beberapa ular piton soliter yang bergegas keluar seperti gunung dan bulan, dan mereka jelas belum menyentuh apapun, tetapi mereka runtuh inci demi inci. Adapun iblis yang mengembun, pupil matanya hanya bisa menyusut tajam saat ini, karena sudah terlambat untuk mundur. Saat ini, itu seperti lilin yang ditiup oleh badai, kekuatan yang sama sekali tidak cocok. Namun, tepat ketika tinju Xiao Yan hendak meledak ke arah iblis yang mengembun, sosok Tianxun tiba-tiba muncul, dia mengertakkan gigi dan menghantam iblis yang mengembun, dan tinju yang menghantam Xiao Yan dan mereka bertiga bertabrakan di saat berikutnya, hanya kekuatan yang kuat. Sebuah ruang hampa terbentuk di antara tinju, dan itu tidak sepenuhnya disentuh, itu karena kekuatannya terlalu kuat, dan kelima jari bubuk mesiu seimbang erat kembali, dan mereka segera langsung dipatahkan oleh sosok Tianxun Huo Ning Dimen, dan segera ditembak ke belakang. Han Mo dan Kui Jun membentuk serangan mengapit dari kedua sisi. Xiao Yan melirik Kui Jun, tetapi sosok yang terakhir dibanting, dan meskipun itu menghapus jiwaku, itu masih belum sepenuhnya menghapus jeda. Xiao Yan sudah melangkah keluar, meraih bentuk lutut Kui Jun, dan menerbangkannya secara langsung, hanya untuk mendengar semua tulang sirip hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah dan muntah. Han Mo ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelinap menyerang lengannya, mengulurkan kelima jarinya ke depan, dan memegang cengkeraman iblis-iblis pohon kutub surgawi, dan telapak tangan dengan aura hitam yang tersisa muncul di bawah tubuh Xiao Yan. Kelima jari itu tiba-tiba meraih naga merah, cengkeraman hantu jahat di akhir dinasti Han dalam hidupnya, sangat ganas seolah-olah dia akan menghancurkan nitrat, dan ketika dia melihat serangannya berhasil, seringai muncul di wajahnya. Pukulan ini setidaknya bisa melukainya, dan saat berikutnya dia mendengar raungan, dan sesosok hampir tiba-tiba muncul di depan mata Han Mo. Kakinya terbungkus dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia menendang di akhir dinasti Han, dan segera menggunakan kekuatan dan lengannya untuk memblokir rem.
Namun, mereka jelas melebih-lebihkan kekuatan pertahanan armor Dewa Void. Tendangan Xiao Yan langsung menghancurkan baju besi Dewa Void di lengannya, dan yang terlintas di alisnya adalah bahwa setelah perpaduan segel bintang 9 dan dewa, kekuatan tubuh fisik telah mencapai puncak alam leluhur, dan kekuatan yang dia miliki dapat melanggar 10.000 hukum tanpa trik mewah. Adapun keterampilan bertarung dari akhir dinasti Han, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun kepadanya, dan bahkan pertahanan paling dasar dari tubuh Xiao Yan tidak dapat dipatahkan. Menurut pendapat Xiao Yan, mereka berempat benar-benar rentan seperti semut, dan iblis itu terus menyerang Xiao Yan dengan kegilaan, membangkitkan mereka, dan menerobos keabadian para dewa lagi, tidak hanya benar-benar memiliki kekuatan untuk menandingi Xiao Yan, tetapi tampaknya jaraknya semakin besar. Saya melihat telapak tangan iblis yang mengembun bergetar, dan pedang panjang biru-biru pertempuran mengembun di tangannya, dan bergegas menuju tusukan ganas Xiao Yan. 8 penguasa berat dalam yang terpencil Xiao Yan segera muncul di tangannya dan terentang dengan keras, dan gelombang api naik ke langit. Kulit iblis yang mengembun berubah, dan dia harus menghindar, karena kekuatan yang dia rasakan terlalu kuat, dan iblis yang mengembun tidak berani membawanya sama sekali. Kamu benar-benar sedikit kuat yang tidak bisa dibunuh, dan saat iblis yang mengembun mundur, sebuah suara terdengar di atas kepalanya. Pada saat yang sama, di depannya ada tubuh hitam yang menderita benturan besar. Dia merasa organ dalamnya akan meletus dari mulutnya dalam sekejap. Dan tulang-tulang di tubuhnya bahkan lebih hancur, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Sampai-sampai seperti genangan lumpur yang melesat ke belakang, dan iblis yang mengembun dihantam dengan keras oleh api di sekitarnya, dan segera menyelimutinya, seolah-olah dia ingin menyempurnakannya. Dia tahu bahwa situasinya tidak benar, dan jika dia terus bertarung, dia akan memusnahkan seluruh pasukan, dan orang-orang lainnya. Dia mungkin tidak takut, karena hati biru abadi di masa depan, bisa membuat mereka tidak takut. Tetapi Tian Xun, yang dibunuh oleh Xiao Yan sendiri, tahu bahwa dia memiliki belati biru aneh yang bisa menghancurkan hati mereka, jadi Xiao Yan mampu membunuh mereka, dan Tuhan telah menjatuhkan mereka sebelumnya. Jadi jika dia mati lagi, akankah Tuhan datang untuk menyelamatkannya? Tian Xun tidak memiliki nomor tetap di dalam hatinya, lagi dan lagi. Jika mereka benar-benar tidak dapat melakukan apa yang Tuhan minta, tidak dapat dikesampingkan bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan belati Tong Yun Xiao Yan memiliki total 3 peluang, dan dia telah menggunakannya 2 kali untuk membunuh iblis kondensasi dan Tian Xun di alam lembah iblis abadi, dan terakhir kali dia mencoba menggunakan Qi untuk memusnahkan Chang Annihilation Si tanpa hasil. Jadi ada satu kesempatan lagi untuk Dagger. Meskipun kebangkitan kedua pria ini bukanlah tugas yang mudah, mereka masih sedikit berhati-hati. Kesempatan terakhir ini, jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat membunuh Raja Roh terkuat mereka, sehingga dapat memiliki efek jera. Karena dia tidak bisa membunuh Xiao Yan, dia berencana untuk mencoba menyegel mereka, dan setelah melukai iblis yang mengembun dengan serius, tubuhnya dengan cepat terbakar. Tubuh Ji Yan terus bergegas menuju iblis yang mengembun, mencegahnya pulih, sehingga dia bisa kehilangan kemampuannya untuk bertarung untuk sementara. Namun, ketika Tian Xun menyerang lagi, ingin memblokir peradangan, dan menggulung sosok Xiao Yan dan berubah lurus menjadi garis lurus. Dalam menghadapi serangan ketiga orang itu, mereka tidak menghindarinya sama sekali, dan langsung mengguncang mereka bertiga dan bergegas menuju iblis yang mengembun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.